Puji Tuhan, Shalom. Shalom wanita Eklesia. Senang sekali bisa bersama dengan semua wanita yang luar biasa di tempat ini. Rasanya ini, I don't know, this is my first time. Udah yang kedua ya, puji Tuhan. Tahun berapa ya terakhir ke sini? Oke, 2 tahun lalu. Senang sekali bersama dengan saudara semua. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Kalau ada yang belum kenal, nama saya Pendeta Virgi Hutauruk, melayani sebagai Gembala Jemaat di GBI Rock di Depok. Tahun ini 24 tahun sudah saya melayani Tuhan. Bukan karena kuat gagah, tapi karena Tuhan. Pernikahan saya juga dengan suami itu 24 tahun. Jadi kita dikaruniai 3 anak laki-laki. Yang pertama saya lagi ajak karena dia sedang menyelesaikan S2-nya, Fabian. Jadi aku bilang tadi pagi temenin mama yuk, ya kan, biar kalau lagi bisa diajak harus diajak gitu. Terus yang kedua baru masuk FH tahun lalu, yang lagi heboh-heboh sekarang di UI. Kemudian tapi puji Tuhan ya dia baru masuk. Ya dia nggak termasuk yang kemarin sedang heboh. Tapi kita tetap punya konsentrasi yang sama ya untuk generasi ini supaya generasi ini dimenangkan untuk Tuhan. Yang paling kecil sedang akan masuk kuliah tahun ini, semuanya karena kasih karunia Tuhan. Kalau saudara tanya, dulu saya punya cita-cita nggak jadi pendeta? Enggak, saya hampir mati. Kalau nggak hampir mati nggak jadi pendeta. Bilang kanan kirimu, kalau nggak hampir mati nggak jadi pendeta. Haleluya. Hari ini temanya adalah kebesaran Tuhan dalam kekudusan dan keadilan Tuhan. Kebesaran Tuhan dalam kekudusan dan keadilan Tuhan. Kalau saudara lihat perempuan yang di depan sini yang ada di layar besar, itu ada seorang perempuan dengan gandum dengan berkas-berkas jelai. Kira-kira itu siapa saudara? Ruth. Adakah yang namanya Ruth di sini? Tidak ada. Kenapa setiap kali saya bawakan Ruth gak ada yang namanya Ruth? Adakah yang namanya Naomi di sini? Oke. So kita akan belajar kebesaran Tuhan hari ini dalam kekudusan dan keadilan Tuhan tentang Ruth dan Naomi. Kenapa saya bawakan ini adalah satu kisah yang luar biasa, sebenarnya menyedihkan. Tapi apapun yang terjadi, kalau saudara percaya dan mencintai Tuhan, kebesaran Tuhan akan tetap terjadi dalam hidup saudara. No matter what, tidak peduli sesakit dan sesulit apa, saya percaya Tuhan adalah Tuhan yang baik dan Tuhan yang adil. Makanya hari ini kita akan belajar kebesaran Tuhan dalam kejadian Ruth atau kisah Ruth dan Naomi. Terutama hari ini kita akan belajar tentang Ruth. Dalam Ruth 1 ayat 1 sampai 5 saya akan bacakan. Kisah Ruth ini dimulai dari Ruth 1 ayat 1 sampai 5. Pada zaman para hakim memerintah, artinya ini sebelum zaman raja-raja Daud dan Saul dan Daud, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Padahal orang Israel tidak boleh ke Moab, bergaul dengan Moab, kawin mengawinkan dengan orang Moab. Tapi hari itu mereka ke sana sebagai orang asing karena ada kelaparan di Israel. Nama orang itu ialah Elimelek, suaminya. Nama istrinya Naomi dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi. Sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Ruth. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yaitu Mahlon dan Kilion. Sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Saudara terkasih, ini adalah kisah yang menyedihkan. Mereka pergi dari Israel ke Moab, tapi kemudian di sana Naomi kehilangan suaminya Elimelek. Tapi tidak hanya kehilangan suaminya, tapi dia juga kehilangan kedua putranya Mahlon dan Kilion. Rasanya semua pintu sudah tertutup buat Naomi. Rasanya tidak ada lagi hal yang bisa dia harapkan di dunia ini. Karena bagaimanapun juga dia sudah tidak punya apa-apa. Dia punya 2 menantu namanya Orpa dan Ruth. Tapi kalau dia pulang ke Bethlehem pun ke Israel, dia tidak punya apa-apa lagi. Rasanya semuanya hari itu pasti gelap buat Naomi.
Rasanya semua pintu tertutup buat Naomi, juga buat Ruth. Karena Ruth hari itu adalah orang Moab menikah dengan orang Israel. Tapi kemudian dia ditinggalkan oleh suami, ditinggal mati. Rasanya juga pasti gak enak hari itu. Sangat menyakitkan untuk Ruth. Tapi hari itu Naomi insist meminta kepada Orpa dan Ruth, udah tinggalin aja aku. Ternyata menantunya nangis-nangis. Saya percaya kalau sampai menantu nangis berarti mertuanya baik. Coba bilang kanan kirimu yang mungkin dia jadi mertuanya baik. Ya, gak mungkin menantu tuh disuruh udah kamu pulang ke rumah orang tuamu. Terus dia biasanya kalau menantu zaman sekarang, oh bagus deh jadi gue gak usah ngurusin lagi. Tapi ini gak mau, aku gak mau pergi. Berarti dia mertua yang luar biasa Naomi ini. Nah kemudian Orpa akhirnya dengan berat hati meninggalkan Naomi. Tetapi Ruth dalam Ruth 1 ayat 16 sampai 17. Tetapi kata Ruth, jangan desak aku meninggalkan engkau. Dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi ke situ juga aku pergi. Di mana engkau bermalam di situ juga aku bermalam. Bangsamu bangsaku, Allahmu adalah Allahku. Wow, ini iman yang luar biasa yang saya percaya. Dia kan orang Moab. Pasti dia mendapatkan iman yang begitu hebat karena belajar dari mertuanya. Saya yakin sekali karena dia bisa bilang begini di ayat 17. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan di situ Allah Israel, YHWH. Dia bilangnya Tuhan Allah Israel, Yahweh. Berarti kan dia kenal, dia sebut nama Tuhan Israel. Artinya gak mudah seorang Moab bisa kenal Allah Israel kalau tidak meneladani iman dari generasi sebelumnya. Saya percaya iman yang kamu punya bisa kamu turunkan buat anak kamu, buat menantu kamu. Amin. Ibu-ibu bilang kanan kirimu, iman kamu bisa kamu turunkan loh. Tapi insecure kamu, rasa takut kamu juga bisa kamu turunkan. Jangan lupa di Alkitab waktu dibilang Timotius itu punya iman luar biasa ditulis yang diwariskan dari nenek dan mamah dan ibunya. Di sini kan nenek dan ibu. Betul, iman yang hebat bisa kita turunkan sama anak-anak kita. Tapi kalau ibunya gak punya iman hebat juga turun sama anaknya. Haleluya, di sini semua imannya hebat. Amin. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dia bilang beginilah Tuhan menghukum aku. Dia percaya, dia yakin karena saya percaya dia belajar dari Naomi. Bahkan lebih dari itu jika sesuatu pun memisahkan aku dan engkau selain daripada maut. Wow, ternyata kata-kata memisahkan aku dari kau selain daripada maut. Memang Tuhan bilang pernikahan tidak boleh dipisahkan kecuali maut. Tapi sebenarnya yang ngomong begini itu kalau manusia bukan suami istri. Menantu ke mertua. Tidak ada yang memisahkan kita. Wow, keren gak? Sampai menantu bilang gak ada yang bisa pisahkan kita kecuali maut. Tepuk tangan buat Tuhan, ini pasti mertua yang hebat. Saya akan punya menantu nanti 3 perempuan. Saya percaya saya akan jadi mertua yang luar biasa, haleluya. Iya dong, makanya hari ini jadi menantu yang luar biasa. Karena tabur tuai terjadi. Ingatkan kanan kirimu, tabur tuai terjadi. Hari ini kamu udah jadi menantu hebat, kamu akan jadi mertua hebat. Saudara yang terkasih, kemudian dia bilang tidak bisa kita dipisahkan kecuali maut. Wow, ini sih keren banget, hari gini gitu ya. Ada menantu bilang begitu sama mertua, rasanya susah. Tapi sekali lagi saya percaya kenapa menantunya bisa begitu, karena mertuanya pasti juga luar biasa. Pasti mertuanya tuh gak bilang begini, dasar lu anak orang, gak begitu. Dia sudah mengasihi menantunya dengan luar biasa dan listen to me. Tidak pernah ada orang menabur tidak menuai. Nanti kamu akan lihat bagaimana Naomi telah membesarkan, telah mendidik menantunya dengan hebat, dengan cinta. Siapa yang akan menuai? Orang lain atau dia? Dia juga yang menuai. Setiap yang kamu lakukan, Bu, jangan pernah salahkan. Hari ini keputusan ada di tangan kita. Yang kamu tabur itu akan kamu tuai. Amsal bilang begini, wanita bodoh menghancurkan rumahnya dengan tangannya sendiri. Tapi wanita berhikmat bijak membangunnya. Jangan pernah salahkan aku hancur karena perempuan A, perempuan B, perempuan C, orang 1, orang 2, orang 3. Nahi. Semua itu pilihan ada pada kita. Kalau kita mau dihancurin ya kita hancur karena kita yang mau. Pilihan ada di kamu, bilang kanan kirimu, pilihan ada di kamu. Amin. Gak ada orang bisa hancurin kamu. Siapa yang bisa hancurin kamu? Dirimu sendiri. Yourself.
Tidak ada satupun yang bisa hancurin kamu kecuali diri kamu sendiri. Jadi hari ini kalau kamu mau memilih jadi menantu yang luar biasa, jadi mertua yang luar biasa, kamu juga yang akan menuai. Masa kita yang tabur yang nuai tetangga? Kan gak mungkin. Pasti yang akan menuai adalah kita sendiri. Dan Naomi kamu akan lihat dia akan menuai dengan luar biasa. Kemudian akhirnya Rut 1 ayat 19 sampai 21 karena Naomi tidak bisa menahan Rut lagi. Mereka pergi kembali ke Israel karena mereka dengar di Israel Tuhan sudah memulihkan. Kelaparan sudah tidak ada lagi. Rut 1 ayat 19 sampai 21 berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Bethlehem. Ketika mereka masuk ke Bethlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka. Dan perempuan-perempuan berkata, Naomi kah itu? Semuanya bisik-bisik, is that Naomi? Naomi beneran. Tetapi Naomi berkata kepada mereka, jangan sebut aku Naomi. Sebutkanlah aku Mara sebab yang maha kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Naomi itu artinya indah dan manis. Tapi Mara artinya pahit. Dia bilang don't call me Naomi. Jangan panggil aku Naomi. Panggil aja Mara, pahit. Karena apa? Yang maha kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Ayat 21, dengan tangan yang penuh aku pergi. Tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapa kau menyebut aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku dan yang maha kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Sedih sekali saudara. Tapi bagaimanapun juga Naomi memilih untuk kembali ke Israel hari itu. Dan look at this, Rut 1 ayat 22. Saya suka sekali ayat ini. Demikianlah next, Naomi pulang bersama-sama dengan Rut. Perempuan Moab itu menantunya, next slide please. Yang turut pulang dari daerah Moab dan sampailah mereka ke Bethlehem pada permulaan musim menuai jelai. Gini, tadi semua rasanya pintu tertutup. Mungkin saudara sedang ada dalam lembah, dalam keadaan yang rasanya semuanya tertutup buat saudara. Tapi waktu kamu tetap memilih Tuhan, kamu percaya Tuhan kita Tuhan yang besar. Kamu gak pernah tahu, you never know. Jalan yang sulit ini sedang membawa kamu ke pintu yang terbuka. Kamu gak pernah tahu lembah kelam ini sedang membawa kamu kepada promosi-promosi yang luar biasa. Nobody knows that. Gak pernah ada orang tahu dia sedang dibawa kemana sama Tuhan. Tapi yang saya percaya orang-orang yang mencintai Tuhan, jalan hidupnya itu jelas di hadapan Tuhan. Sekalipun mereka dalam lembah kelam, makanya Daud bilang, aku tidak takut bahaya karena aku tahu siapa yang bawa aku, yang izinkan aku masuk dalam lembah kelam sekalipun. Saudara yang terkasih, rasanya hari itu mereka kehilangan, semua pintu tertutup. Demikianlah Naomi pulang bersama dengan Rut yang turut pulang dari daerah Moab dan sampailah mereka ke Bethlehem. Ternyata Tuhan sedang bawa mereka, gak kebetulan hari itu di Bethlehem adalah musim permulaan musim menuai jelai. Musim menuai itu adalah musim yang luar biasa membahagiakan saudara. Kamu gak pernah tahu, hari ini saya mau bilang, sekalipun kamu dalam lembah ujian, pemurnian, kehilangan, gak punya apa-apa, semua pintu tertutup, kita punya Tuhan yang besar. Ada kebesaran Tuhan dalam keadilannya. Tuhan yang izinkan kamu masuk ke lembah ini. Tapi sesungguhnya kamu sedang masuk ke dalam musim menuai. Ke dalam musim yang baru dalam hidup kamu. You never know that. Esther gak pernah tahu dibawa kemana sama Tuhan. Yusuf gak pernah tahu dibawa kemana sama Tuhan. Tapi pasti lihat orang-orang yang tetap berharap sama Tuhan. Percaya kepada kebesaran Tuhan. Sedang Tuhan bawa ke pintu-pintu yang baru. Ke pintu-pintu terbuka. Ke musim menuai. Kamu gak pernah tahu, bilang lagi kanan kirimu, kamu gak pernah tahu. Jadi kuatkanlah hatimu, tetap pandang sama Tuhan, you never know. Percayalah yang Tuhan rancangkan buat kamu dan aku bukan rancangan kecelakaan tapi damai sejahtera yang memberi hari depan yang penuh dengan harapan. Hari kita gak tahu tapi saya percaya jalan hidup orang benar tuh udah diatur sama Tuhan. Kenapa saya nikah sama dia, kenapa saya sampai hari ini belum punya anak. Percayalah sama Tuhan, Tuhan tahu yang terbaik buat saudara dan saya. Tepuk tangan buat Tuhan. Dan hari ini untuk melihat kebesaran Tuhan kita belajar dari Rut ada dua hal. Yang pertama, siapa yang hari ini mau lihat kebesaran Tuhan? Ada hal yang harus kamu lakukan. Next, tetap setia kerjakan bagian kamu. Amin. Bilang kanan kirimu tetap kerjakan, kerja. Tetap kerjakan saudara dan you will see. Kamu akan lihat kebesaran Tuhan. Saudara Rut hari itu dalam Rut 2 ayat 1 sampai 3. Itu sebenarnya keadaannya enggak enak, dia enggak punya apa-apa, ini menantu yang luar biasa, dia kerja buat mertuanya. Bukan mertua yang kerja buat menantunya, haleluya. Rut 2 ayat 1 sampai 3, Naomi itu ternyata punya seorang sanak
dari pihak suaminya. Seorang yang kaya raya, catat kaya raya dari kaum Elimelek namanya Boas. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang, memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Aduh ini perempuan luar biasa. Tapi tadi gak ada yang namanya Rut ya. Haleluya, tapi semuanya hatinya seperti Rut. Dia bilang begini, bukan dia nunggu kerjaan datang dari langit. Bukan dia nunggu di telepon. Dia kan kehilangan. Kehilangan suami, masuk ke Israel yang bukan tempat tinggal dan tempat lahirnya. Tidak punya apa-apa. Mungkin tadinya dia di Moab punya sesuatu. Tapi di Israel she didn't have anything. Dia gak punya apa-apa. Dia jadi orang asing yang miskin yang gak punya apa-apa. Pasti sulit. Tetapi coba sebanyak apa kita yang baru aja kehilangan langsung bisa kerja. Biasanya kita postpone, betul gak? Biasanya kita libur, apalagi saudara. Aku gak pelayanan dulu, halo. Ini kehilangan suami loh. Naomi kehilangan anak dan suami. Berapa banyak dari kita yang bisa langsung move on? Gak banyak, berapa banyak dari kita yang bisa langsung kerja? Gak mudah saudara, tapi dia hari itu bilang aku harus kerja. Dan dia bukan nunggu di telepon sama bos, tidak nunggu nanti ada kejadian ketemu di mall orang kasih kerjaan. Tetapi dia bilang begini, biarkan aku pergi ke ladang, dia yang berinisiatif untuk bekerja. Memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dia percaya kalau dia mengerjakan bagiannya ada kemurahan Tuhan yang akan turun sama dia. Saudara yang terkasih, apa kata Naomi? Sahut Naomi, pergilah anakku. Lalu sampailah dia di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit. Kebetulan dia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Saya yakin gini loh, kalau kamu kerjakan bagian kamu, Tuhan akan kerjakan bagian yang kamu gak bisa bikin. Tapi kalau kamu gak pernah kerjakan bagian kamu, Tuhan gak bisa bikin bagiannya. Haleluya, siapa yang mau lihat kebesaran Tuhan? Bilang kanan kirimu, tetap bikin, kerjakan bagian kamu. Jangan stop, don't quit, jangan berhenti. Saudara yang terkasih gak mudah, saya tadi sudah bilang. Rut bisa saja berduka berkepanjangan. Bisa saja marah, menyalahkan orang, menyalahkan Tuhan. Ada loh orang yang menyalahkan Tuhan. Saya hari ini mau bilang, kamu gak pantas nyalahin Tuhan karena Tuhan sudah terlalu baik. Ingatkan kanan kirimu, gak pantas nyalahin Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan itu baik, tidak ada pertukaran bayangan di dalamnya. Dia baik, baik dan selalu baik. Dia bisa saja juga mengasihani diri sendiri, tapi Rut tidak melakukannya. Karena Rut percaya, siapa yang di sini percaya sama kebesaran Tuhan? Orang yang percaya akan tetap lakukan bagiannya. No matter what, orang yang percaya akan tetap mengasihi sekalipun dia tidak dicintai. Orang yang percaya akan tetap melakukan terbaik sekalipun dia gak dapat yang terbaik. Yang saya percaya, orang percaya itu akan tetap melakukan bagiannya. Percaya itu harus ada tindakannya. Rut memilih segera bekerja. Karena memang musim menuai. Saudara, firman Tuhan bilang begini, selama masih ada bumi ini, musim menabur dan menuai tidak pernah berhenti. Hari ini sekalipun sudah 80 tahun ke atas, boleh angkat tangan? 80 tahun ke atas, tetap bekerja, haleluya. Saya ini hari ini berusia 47 tahun ini. 47 udah mau 50. Saya ngerasa lagi masuk ke stage kedua dari kehidupan saya. I'm so excited. Saya sangat bergairah untuk ngerjain lebih besar lagi dari yang sudah saya kerjakan di stage pertama dalam hidup saya. Kenapa? Kamu tahu gak Musa dipanggil Tuhan umur berapa? 80 ya. Sampai berapa tahun dia bisa kerjakan? 40 tahun loh. 120 tahun. 120 tahun itu dia tidak kekurangan kekuatan. Dan apa? Matanya tidak kabur, betul gak? Bilang kanan kirimu, kamu juga bisa gitu. Tetap kerjakan, hari-hari ini saya lagi dapat sesuatu dari Tuhan. Allah kita Allah yang bekerja. Dari dulu manusia ditaruh di bumi untuk bekerja, mengupayakan Taman Eden. Nanti langitnya tetap bumi enggak? Iya, cuma langit dan bumi baru. Tetap kerja enggak? Baca Alkitab yang benar, bilang kanan kirimu, makanya baca. So if you don't love to work, jadi kalau kamu sekarang gak suka kerja, gue gak bisa bayangin hidup lu nanti. Karena langit dan bumi yang baru semua tetap bekerja. Memerintah bersama Kristus. Ada yang jadi bupati Taman Semanan, haleluya. Ada yang jadi
This is so excited. Jadi orang yang malas, mager, aduh gak laku deh. Yesus bilang, Bapakku sampai hari ini masih tetap bekerja. Manusia didesain to work. Manusia didesain untuk bekerja. Makanya kalau gak bekerja disitulah naik, darah tinggi naik, asam lambung naik, everything naik. Haleluya. Kalau Tuhan izinkan sampai nanti umur 90 tahun, haleluya. Saya akan tetap khotbah di sini pakai heels, haleluya. Kamu senang gak sih hidup? Coba tanya sama dia, kanan kirimu. Kamu menghargai hidup ini gak? Do you celebrate this life? Kamu rayakan gak hidup ini? Nah karena kamu itu, tadi itu yang pertama, orang yang percaya sama kebesaran Tuhan akan tetap lakukan bagiannya. Berarti kamu sama ini gak lihat Tuhan, yang kamu lihat manusia. Makanya you don't feel excited. Makanya lu gak bahagia. Coba lihat muka-muka bahagia kanan kirimu. I'm so excited. Saya tuh seneng banget hidup. I celebrate my life. Satu hari saya bisa 4 kali pelayanan apa semua. Belum lagi ngurus anak, ngurus suami. Tapi saya sangat bergairah. Kenapa? Karena saya percaya saya punya Tuhan yang besar. Saya yakin orang yang percaya sama Tuhan, akibatnya adalah dia akan tetap melakukan dengan bergairah. Kolose 3 ayat 23, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Jadi boleh gak gerakin dulu tubuhnya, hari ini yang 80, 90. Tetap kerja, bilang kanan kiri mau kerja, haleluya. Tetap melayani, don't quit, jangan berhenti, haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan, iya dong. Kapan-kapan saya akan bagikan wanita cakap, bukan cakap. Amsal 31 wanita cakap, isinya apa? Kerja. Nolong orang miskin, kerja di rumah, kerja di luar, punya penghasilan. Itu yang harusnya kita lakukan. Dan percayalah, selama masih ada musim, semua ada matahari dan bumi ini, musim menabur menuai gak pernah selesai. Jadi kapan kau istirahat? Wahyu bilang begini, sekarang setiap orang bisa beristirahat, rest in peace tahu. Dengan tenang dari hasil. Jadi yang suka-suka pengen istirahat healing, nanti nanti di sana istirahat, haleluya. Nanti kalau kita mati 2 kali 1 meter, bilang kanan kirimu, ngana istirahat dengan tenang. Makanya dibilang rest in peace. Kalau sekarang tetap kerjakan bagian kita, terlalu banyak pekerjaan Tuhan yang bisa kita lakukan. Terlalu banyak impian-impian yang bisa kita kerjakan. Saudara mau buka toko baru, mau jualan, come on let's do this. Biar kita bisa jadi berkat bagi banyak orang. Hidup ini terlalu indah untuk saudara cuma makan tidur gitu. Let's celebrate this life. Ayo kita rayakan, bilang kanan kirimu, ayo rayakan hidup ini. Tepuk tangan Tuhan, amin. Haleluya. Makanya jangan lihat orang, lihat Tuhan. Kalau lihat orang, lihat yang di sebelah kamu pasti kau loyo langsung, haleluya. Tapi kalau kamu lihat Tuhan pasti bahagia. Ruth memilih untuk tidak mengasihani diri sendiri. Dia tidak memilih quit atau postpone atau libur. Saya gak tahu pendapat saudara tentang ini, tapi kalau buat saya, Yesus sendiri ketika dia sedang bersedih karena Yohanes Pembaptis mati, dia memang bilang yuk kita sedikit berdiam ke seberang. Tapi toh ketika dia melihat orang banyak datang ribuan cari dia tetap melayani dengan luar biasa. Paulus tidak berhenti, Yesus tidak berhenti, jadi saya pun tidak akan berhenti. Sampai nanti kalau menutup mata baru berhenti. Haleluya. Ruth tidak berhenti, Ruth 1 ayat 6. Kemudian berkemaslah, ini keren banget tapi bahasa Indonesia berkemaslah. Ruth 1 ayat 6 kita mundur sedikit di sini. Sebenarnya hari itu Ruth dan Naomi itu dibilangnya kan berkemaslah dia ketika dia dengar bahwa dia dan menantunya pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab dia sudah mendengar Tuhan memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka di Israel. Dibilang di situ berkemas, baru saja kehilangan tapi langsung berkemas. Tapi bahasa aslinya, bahasa Inggris yang mendekati bahasa aslinya adalah then she arose. Gini loh, sekalipun dia kehilangan, dia memilih, itu pilihan. Tadi saya bilang gak bisa ada yang orang pilihkan buat kamu. Dia memilih, she arose, saya ngebayanginnya begini. Hidupku ada di tanganmu, kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Dia memilih tidak menyalahkan yang lain tapi tetap pandang Tuhan. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan,
Pujianku takkan terhentikan, Rohmu yang memberi penghiburan. Dia mengangkat barang-barangnya, Syiros. Akan kupikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Gitu loh, bukan gak sedih tapi dia bangkit. Ku bertahan, kau kuatku. Gimana matanya? Teguhkan imanku. Terus dia berjalan. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa, karena dia percaya. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Tepuk tangan buat Tuhan. Dia bisa aja gak bangkit, tapi dia memilih she arose. Itu loh, nangis, tapi nangisnya gimana? Akan kupikul salibku. Suami mungkin ya dia gak mau peluk kamu atau I don't know, dia gak bisa manis sama kamu tetap akan kupikul salibmu. Gitu dong saudara, hidup ini pilihan. Gak ada yang bisa pilihin buat kamu. Kalau saya simple, saya mau pilih Tuhan supaya saya bahagia. Orang yang pilih Tuhan gak pernah gak bahagia. Memang sih melewati berbagai macam cobaan, melewati berbagai macam hal yang kelihatan gak enak. Tapi pasti saudara bahagia. Karena yang paling bahagia adalah yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan, amin. Bilang kanan kirimu, arose tuh. Arise, bangkit, haleluya. Karena Yesus sudah bangkit, toh haleluya. Ayo dong, yang Yesus lakukan tuh gak cuma kita lihat dan tonton dan nikmati. Tapi harus kita lakukan hal yang sama. Lalu kata Boas kepada bujangnya, dia kerja nih. Saudara tahu gak, dia itu menuai jelai bukan, dia sisanya orang yang dia, aduh nih perempuan cantik, manis, cerdas, pinter, tapi mau loh ngerendahin hati loh. Dia gak mengasihani diri sendiri, dia gak nyalain orang lain. Aduh hidup ini gak adil buat gue. Gitulah ya, di sini gak ada ya saudara ya. Hidup ini terlalu indah, tadi saya udah bilang, jangan pernah bilang hidup ini gak adil. Kamu yang menentukan dan memutuskan kok. Haleluya, kalau kamu mau bahagia, kamu bisa bahagia. Tapi kalau kamu gak mau ya itu juga kamu yang putuskan. Lalu dia menuai dengan cara sisa-sisa jelai orang. Boas datang hari itu dan mengawasi penyabit-penyabitnya, terus dia kelihat Ruth. Dia bilang, dari mana perempuan ini? Ini kisah cinta juga saudara. Bujang yang mengawasi penyabit, ini lebih keren dari drama Korea, haleluya. Menjawab, dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama dengan Naomi dari daerah Moab. Tadi dia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas jelai. Kan dia yang minta ya. Seringkali kita tuh gini, Tuhan, kita hanya berdoa dan didn't work. Kita gak bekerja. Terus seringkali kita ngeliatin jalanan, siapa tahu ada duit jatuh dari langit. Gak kayak gitu loh caranya. Dia loh yang bilang, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Wow, haleluya. Begitulah dia datang dan terus sibuk dari pagi. Terus sibuk, bukan sok sibuk, haleluya. Memang sibuk, bilang kanan kirimu memang sibuk. Yang saya tahu wanita cakap dalam Amsal 31, kalau kamu baca lengkap, dia gak sempat lempengin kaki. Lempengin kaki itu cuma bisa malam, paginya dia udah kerja lagi. Dan dia bahagia, dan anak dan suami dan istrinya, dan suami dan anak-anaknya menyebut dia bahagia. Suaminya dikenal di pintu-pintu gerbang, artinya jadi pembesar. Anak-anaknya juga jadi orang hebat. Wanita yang cakap itu gak sempat lempengin kaki. Kerja. Haleluya. Jadi kalau ada wanita eklesia bangun jam 12 siang, haleluya. Tidur jam 2 pagi. Jam 2 pagi bukan karena kerja, karena main HP. Bilang kanan kirimu, ngana bertobat. Gitulah. Haleluya. Nanti kapan-kapan baca deh Amsal 31. Bahkan dia punya penghasilan sendiri. Saudara mungkin gak kerja di kantor, tapi saudara hidupnya sangat produktif, punya penghasilan. Anak-anak keurus, suami keurus, punya penghasilan, pelayanan jalan terus. Wow, haleluya. Bisnis juga jalan, orang lain juga bisa kita berkati. Wow.
Bisa gak kita begitu? Bisa. Bisa gak kita sukses keluarga, sukses juga pelayanan? Bisa gak kita sukses dalam bekerja tapi tidak perlu mengorbankan keluarga? Bisa gak kita melayani Tuhan dengan luar biasa tapi keluarga juga tidak dikorbankan? Asal yang dikorbankan siapa? Dirimu sendiri. Itu pintar, tepuk tangan buat Tuhan. Yang dikorbanin apa? Haleluya. Korbannya apa jadinya? Yang gak sempat lagi nonton drama Korea 20 episode. Terus apa lagi? Yang dikorbanin gak ada lagi tuh waktu buat me time yang lama-lama. Gak ada lagi leye-leye sendiri. That's what I do. Bisa gak semua ini dengan luar biasa kita kerjakan? Bisa. Sekali lagi celebrate this life. Kamu bisa sukses dalam pernikahan, sukses dalam rumah tangga, sukses dalam pelayanan. Akan banyak orang yang dituai karena hidup kamu. Bisa sukses dalam bisnis dan pekerjaan. Asal apa yang kamu korbanin, jangan pernah korbanin orang lain. Jangan korbankan keluarga, jangan korbankan pelayanan. Yang kamu korbankan, tepuk tangan buat Tuhan. Pintar. Bilang kanan kirimu, ngana pintar sudah hari ini. Puji Tuhan. Ya, cepat ngertinya ya. Yang dikorbanin diri sendiri, itu yang saya lakukan. Dan hari ini saya orang paling bahagia di dunia ini. Haleluya. Tuhan baik. Begitulah dia datang sibuk terus, ya, bukan sok sibuk dari pagi sampai sekarang dan seketika pun dia tidak berhenti. Wow, keren sih. Dan waktu saudara mau lakukan ini, saudara akan dapat kemurahan Tuhan. Anyway, Amsal 10 ayat 4 bilang begini. Tangan yang lamban membuat miskin, tapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Saya ingat 24 tahun yang lalu saya berikhtiar jadi hamba Tuhan. Jadi saya berhenti bekerja. Padahal saya adalah seorang public relation di sebuah perusahaan swasta yang gajinya udah gede. 24 tahun yang lalu. Saya berhenti karena saya tahu saya harus melayani Tuhan. Tapi bukan berarti saya minta-minta sampai hari ini. Hamba Tuhan gak boleh minta-minta, haleluya. Hari itu saya lagi hamil Fabian 8 bulan. Saya jualan Bu, dari pintu ke pintu. Ibu mau beli nggak? Saya beli di Tanah Abang, baju atau sepatu, sendal. Saya jual lagi saudara, saya ingat modalnya 15.000, saya jual 30.000, haleluya. Terus semua beli, ya iyalah orang yang jualan ibu hamil 8 bulan, haleluya. Buat saya, we have to do that gitu loh ya. Walaupun kamu gak perlu malu, kan yang penting ini, haleluya. Gak ada loh, si Ruth ini gak bilang, gak nunggu-nunggu kerjaan, tapi dia yang jemput pekerjaan. Seringkali kita ini, nantilah kalau Tuhan mau pasti Tuhan akan buka jalan. Weh, haleluya. You have to work. Kamu lakukan bagian kamu, itu yang saya percaya sampai hari ini. Tuhan akan lakukan bagian yang tidak bisa dikerjakan manusia. Anak saya tahun ini yang paling kecil rindu masuk FKUI. Which is itu nilainya tinggi sekali. Saya selalu ngajarin mereka begini. Kerjakan yang terbaik. Tiap hari kamu TO latihan. Kamu harus belajar, kamu harus lakukan bagian kamu. Tapi ingat, tanpa Tuhan itu gak jadi. Ngerti saudara? Jangan andalkan kekuatan kamu, karena tanpa Tuhan pun itu gak jadi. Tapi kamu harus tetap melakukan bagian kamu. Waktu kamu lakukan bagian kamu, Tuhan akan lakukan bagiannya dia. Tepuk tangan buat Tuhan, gitu. Amin. Haleluya. Kolose 3:23 sampai 24. Apapun yang kamu perbuat, apapun ya Bu. Boleh gak mulai hari ini apapun, haleluya. Perbuatlah dengan, masakin buat suami dengan, nyapa suami dengan, yang punya menantu, nyapa menantu ngobrol sama dia dengan, bukan cuma sekedar, cuma kayak, halo dari mana lo, gak gitu. Sayang kamu kenapa, sayang mau aku pijitin, sayang mau minum. Kita nih kan ibu-ibu nih kadang-kadang drama. Ditanya sama suami, are you okay sayang? Oke. Kamu gak apa-apa? Gak apa-apa. Boleh gak mulai sekarang, jadilah wanita bergairah, ceria, yang selalu melakukan semua dengan segenap hati. Apa yang dari hati, pasti sampai di hati. Jangan cuma sekedar nanya, cuma sekedar ngomong, cuma sekedar bikin. Perempuan tuh banyak dramanya. Mohon maaf lahir dan batin. Benar deh. Nanti giliran kamu dicuekin, marah. Padahal yang duluan bikin gara-gara kita juga. Boleh gak pulang dari tempat ini, apapun kita lakukan dengan segenap hati. Yang jadi menantu, mama mau jalan-jalan gak? Jangan, seriously, haleluya. Yang jadi mertua juga begitu. Lakukan seperti untuk siapa?
Haleluya, seperti untuk yang nyetir, yang belanja. Buat saya semua yang saya lakukan harus seperti untuk Tuhan. Dari siapa lanjutannya ayat 24? Dari kamu tahu, bilang kanan kirimu. Tahu nggak lo? Bilang sama dia, tahu nggak lo? Gitu. Kamu tahu? Jangan-jangan kamu nggak tahu kenapa kamu harus lakukan seperti untuk Tuhan. Dari Tuhan lah, bukan dari manusia. Kamu akan menerima upahmu sebab Tuhan adalah Tuhan dan kamu adalah hamba. Kamu pikir Tuhan lupa? Tuhan gak pernah lupa. Ngajarin anak niat, haleluya. Memberi juga niat, haleluya. Jangan cuma sekedar-sekedar. Kita harus bertobat hari ini. Kalau mau nyapa orang tuh shalom. Jangan shalom. Lakukanlah seperti untuk Tuhan. Amin. Coba belajar dulu. Salam kanan kirimu. Seperti untuk Tuhan. Shalomin dia dulu. Ayo. Shalom. Kita kan. Nah kalau kayak gini, aduh. Suami makin cinta, anak-anak juga makin luar biasa. Haleluya. Kenapa tuh ibu-ibu tuh sering banget kayak gak niat gitu. Mungkin bukan yang di sini, yang di luar sana. Haleluya. Kalau suami nanya, kamu tadi dari mana sayang? Dari WBI, kenapa nanya? Dari WBI sayang, kamu tahu nggak Ibu Virgi itu khotbah tentang gitu loh. Lakukan seperti untuk Tuhan. Like do everything like you mean it. Itulah orang yang bergairah, haleluya. Apa-apa tuh dia tuh bergairah ngelakuinnya. Gak cuma sekedar, iya oke. Ya. Makanya suami malas pulang ke rumah, haleluya. Tapi coba kalau yang istri yang, hai sayang kamu baru pulang. Kamu dari mana? Tadi gimana? Percayalah pada akhirnya kecantikan kemolekan sia-sia. Hanya perempuan yang takut Tuhan yang dipuji-puji. Dan saya mencatat apa? Perempuan yang sukacita. Bilang kanan kirimu, sukacita. Bapak-bapak paling senang kalau perempuan ya. Halo. Tapi kalau yang, halo, dari mana? Hari ini saya menikah 24 tahun. Suami saya, cinta banget sama saya, saudara. Senyum, coba bilang kanan kirimu, senyum. Boleh gak sih mertua datang, halo. Mertua datang, oh iya oke. Duduk aja Nam, iya. Mama duduk aja mau dibikinin apa? Ih malesin gak sih? Tapi coba, mama mau dibikinin apa? Mau aku pesenin gak? Kira-kira mama mau makan apa hari ini? Aduh, tepuk tangan buat Tuhan. Ruth selalu sukacita. Gak ada yang bikin dia gak bisa sukacita karena dia pandang sama Tuhan. Terus dia mendapat kemurahan Tuhan. Rut 2 ayat 14-16. Ketika sudah waktu malam berkatalah Boas kepadanya. Datanglah kemari. Makanlah roti ini, celupkanlah suapmu ke dalam cuka ini. Dengar ya, waktu kita lakukan sungguh-sungguh, kita dapat kemurahan Tuhan. Tapi kalau gak ngelakuin, kemurahan Tuhan tuh gak bisa punya sarana untuk diberikan. Kalau saudara cuma diam, kemurahan Tuhan tuh gak bisa datang begitu aja. Satu-satunya yang saya percaya gratis adalah darah Kristus, gratis. Karena saudara dan saya gak bisa bayar. Tepuk tangan buat Tuhan. Tapi orang yang sudah diselamatkan harus terus mengerjakan keselamatannya. Saudara gak bisa cuma diem aja, saudara harus beritakan Kristus. Saudara mesti menyatakan Tuhan kepada banyak orang. Saudara mesti mengerjakan bagian kamu. Waktu kita kerjakan akan datang kemurahan Tuhan. Contoh, tadi saya bilang hari ini saya 47 tahun. Saya bersyukur banget. Saya bisa sehat. Itu karena kemurahan Tuhan. Saya lakukan bagian saya lakukan terus bagian saya melayani, saya jaga hidup saya. Tuhan yang akan kasih kemurahannya. Tapi if we don't do anything, kalau kita gak lakukan malah kita mempermainkan kasih karunia Tuhan, maka kita gak akan dapat apa-apa saudara. Hari itu Ruth mendapatkan kemurahan, Boas kasih dia privilege, dia makan bersama dengan Boas. Makanlah Ruth sampai kenyang bahkan ada sisanya. Tapi lihat deh ayat 15, dia kan udah ketemu owner nih. Udah ketemu owner, biasanya kan orang kalau udah dapat promosi ketemu owner, ngapain lagi gue kerja gitu ya. Tapi ayat 15, setelah itu dia bangun dan memungut kembali. Keren ya, sekalipun sudah dapat kemurahan, dapat privilege, dia tetap kerjakan bagiannya. Dia gak berhenti, dia tetap memungut, dia gak bilang boleh gak pulang lebih cepat, dia gak bilang begitu. Dia tetap mengerjakan apa yang harus jadi bagiannya dia. Kemudian dia bangun, memungut pula dan Boas bilang begini sama anak buahnya, pengerja-pengerjanya. Dari antara berkas itu pun dia boleh memungut, jangan dia diganggu. Bahkan harus kamu dengan sengaja, wih romantis banget Boas. Dengar ya, sengaja jangan diambil semua, biar Ruth bisa ambil lebih banyak. Wih tepuk tangan buat Tuhan, kemurahan banget.
Karena tadi dia percaya pada kemurahan Tuhan, benar gak? Dia percaya pada kebesaran Tuhan. Di awal kan dia bilang apa? Biarlah aku bekerja kepada orang yang akan murah hati. Ya, waktu kamu percaya sama Tuhan, kamu gak cuma percaya, tapi kamu lakukan karena kamu percaya kamu akan dapat kemurahan dari Tuhan. Kemudian jangan dia diganggu, supaya dipungutnya janganlah berlaku kasar terhadap dia. Singkat cerita dia mendapat kemurahan Tuhan. Rut 2, 17, 18, 23. Maka dia memungut di ladang sampai petang. Mengirik yang dipungutnya kira-kira seeva jelai banyaknya. Diangkatlah itu, masuklah dia ke kota, dia kasih sama mertuanya. Wow, menantu yang hebat. Melihat apa yang dipungut oleh menantunya itu, Naomi berkata, dan ketika dikeluarkannya diberikan kepada mertuanya sisa yang setelah kenyang itu. Kalau saudara lihat di ayat sebelum sesudah ini, kalau saya kan langsung ke 23. Naomi bilang begini, kamu kerja sama siapa? Sama orang yang murah hati sama aku namanya Boas. Oh, Naomi berkata gini, gak kebetulan. Dia itu adalah kaum yang paling dekat yang bisa menebus kita. Jadi kan mereka udah gak punya apa-apa, harus ditebus. Tapi nebus itu juga gak bisa cuma nebus begitu aja. Ada syaratnya, nanti kita lihat. Dan ayat 23 demikianlah Rut tetap dekat pada pengerja perempuan Boas untuk memungut. Sampai musim menuai jelai dan musim menuai gandum telah berakhir. Selama itu dia tinggal pada mertuanya. Artinya dia tetap kerjakan bagiannya. Saudara, Kairos dan Kronos next. Hidup ini ada dua. Yang pertama Kronos. Kronos itu waktu yang terus bergulir, makanya disebut kronologi. Contoh tadi kita mulai jam 10. Kita gak bisa mundur 1 detik pun ke belakang. Kronos itu waktu Tuhan, waktu yang terus berjalan. Tapi yang kedua adalah Kairos, waktu Tuhan. Yang pertama apa? Kronos. Yang kedua Kairos, dalam bahasa Yunani Kronos dan Kairos. Waktu Tuhan itu yang saudara sering bilang, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kronos itu yang terus berjalan, Kairos itu waktu Tuhan. Masalahnya, waktu Tuhan tuh gini, Kairos itu perfect time, perfect place, perfect man. Semuanya tepat. Kalau udah waktu Tuhan tuh, gak ada yang bisa ngerebut itu dari kita. Dan itu dahsyat banget. Yusuf jadi Perdana Menteri, itu yang namanya Kairos. Esther jadi Ratu, Kairos. Sama nanti dengan Ruth dan Naomi. Kairos Tuhan itu ada, nyata. Dan kalau udah terjadi tuh, coba bikin tangannya. Kairos tuh, itu perfect time of Lord. Masalahnya, listen to me, dengar. Masalahnya, orang hanya akan ketemu dengan Kairos Tuhan kalau dia mengerjakan kronosnya Tuhan. I'm sorry, banyak orang gak ketemu Kairos Tuhan. Karena ketika mengerjakan kronos, dia tidak kerjakan dengan setia. Masalahnya Kairos Tuhan hanya akan terjadi buat orang yang tetap mengerjakan kronosnya Tuhan. Waktu dibilang sama Pak Gembala 20 tahun yang lalu, yuk melayani, aduh belum waktunya. Saudara gak kerjain kronos. Kronos adalah every change, setiap kesempatan di depan mata saudara yang Tuhan izinkan untuk saudara kerjakan. Tapi orang yang tidak mengerjakan kronos gak ketemu dengan Kairos. Nah, di sini baru pada diam semua. Lagi mikir, kira-kira kronos apa yang aku lewatkan? Mestinya gak boleh dilewatkan. Waktu ketika kita harus mengajar anak kita dari kecil sampai besar. Kita harusnya gak jalan-jalan ke mall. Waktu untuk mengurus suami kita. Waktu ketika kita diminta melayani, ketika Tuhan suruh kita melayani. Atau mungkin simple, kamu jadi ketua Natal WBI tahun ini ya, aduh gak dulu. Seringkali kita tidak mengerjakan bagian kita. Atau mengerjakan tapi gak memberikan seperti untuk Tuhan dan tidak untuk manusia. Makanya Kairosnya gak dapat. Tapi hari ini, sekalipun mungkin kita menyesal. Kamu lihat, Naomi menyesal gak? Iya. Saya gak tahu kenapa dia pindah ke Moab. Tapi saya bisa rasain dia menyesal. Dia bilang apa? Jangan panggil aku Naomi. Tapi saya percaya orang yang mau mengakui kesalahan, menyesal,
dia mau memandang Tuhan dan tetap lakukan bagiannya, Tuhan bisa gantikan tahun-tahun yang hilang. Saya nggak tahu apakah wanita-wanita di tempat ini membutuhkan kesempatan kedua. Bilang kanan kirimu, kesempatan kedua. Rasanya mungkin saudara pas dengar Kronos dan Kairos, aduh iya sih, coba aja. Penyesalan tuh gak di depan bu, di belakang. Coba dulu saya, coba gitu. Ada banyak ketika saya bagikan ini kepada wanita-wanita, mereka datangin saya dan benar banget bu, saya dulu salah. Tapi hari ini Tuhan adalah pemilik Kronos dan Kairos. Dia bisa ubah keadaan dan cuma dia yang sanggup. Makanya tadi temanya kebesaran Tuhan. Berapa banyak saudara yang butuh kesempatan kedua, boleh angkat tangan. Gak usah malu. Dan bilang sama dirimu sendiri, kalau hari ini Tuhan kasih, make this right. Kali ini bikin baik. Dulu mungkin gak bisa mencintai suami dengan benar, kali ini bikin baik. Mungkin dulu kalau sama suami galak banget, haleluya. Hari ini bikin manis. Mungkin selama ini kita gak menghargai menantu kita, hari ini bikin baik. Karena tidak ada yang tidak bisa diubah sama Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Yang terakhir, yang dilakukan oleh tadi dia tetap bekerja, tetap taat. Bilang kanan kiri mau tetap taat, amin. Taat itu artinya yes sir, ya apapun yang diminta, ya. Naomi mertuanya berkata kepadanya, Rut 3, 1-4, anakku ngobrol berdua. Apakah tidak baik jika kau mencari tempat perlindungan bagimu, maksudnya suami, supaya kau bahagia. Maka sekarang bukankah Boas, ini mertua ngajarin menantu. Yang penjaga-penjaganya perempuan itu telah kau temani adalah sanak kita. Pada malam ini dia menampi jelai di tempat pengirikan. Maka mandilah, beruraplah, dandanlah, pakailah pakaian bagusmu, pergilah ke tempat pengirikan itu. Tapi jangan sampai kau ketahuan kepada orang itu sebelum dia selesai makan dan minum. Ini mertua yang baik nih, bagus nih. Karena laki-laki kalau nggak kenyang, nggak bahagia. Dia bilang jangan deketin kalau dia belum selesai makan. Ibu-ibu jangan pernah mencoba mendekati bapak-bapak kalau kampung tengah belum kenyang, haleluya. Kalau sudah kenyang baru kita bilang, sayang boleh minta ATM gak? Haleluya. Kalau belum kenyang itu nanti bisa rusuh saudara. Ini betul-betul Naomi ini mertua yang bagus ya. Dia bilang jangan kalau dia belum selesai makan minum. Jika dia membaringkan diri tidur haruslah kau perhatikan baik-baik tempat dia berbaring. Kemudian datanglah dekat, singkapkanlah selimut dari kakinya, berbaringlah di sana. Maka dia akan beritahukan apa yang harus kau lakukan. Saudara yang dijawab sama Rut ini yang keren. Rut 3, 5-6. Segala yang kau katakan itu next akan kulakukan. Wow, tepuk tangan buat Tuhan. Segala yang engkau katakan itu akan kulakukan. Sesudah itu pergilah dia ke tempat pengirikan dan dilakukannya lah tepat seperti yang diperintahkan mertua kepadanya. Hari ini kamu akan lihat kebesaran Tuhan kalau kamu mau taat dengan setiap otoritas yang ada di atas kamu. Istri taat kepada suami. Anak-anak taat kepada orang tua. Menantu taat sama mertua, haleluya. Taat kepada pemimpin rohani. Taat kepada bos di kantor. Ketaatan pasti mendatangkan berkat yang luar biasa. Berapa banyak dari kita nih bisa seperti Rut. Ini kan menantu loh. Kita aja kalau dibilangin sama orang tua kita. Ini menantu loh. Saya ingat mertua saya bilang begini waktu baru lahir Fabian. Jangan dibotakin ya Inang, Fir. Nanti semua jangan dibotakin. Oh gitu ya. Oke Namboru. Aku panggil Namboru karena dia Batak Simalungun. Dia minta dipanggil Namboru. Siap Nam, aku gak botakin. Anak kedua aku gak botakin. Mamaku bilang begini. Nurut kali kau sama mertuamu itu ya. Kata mamaku gitu. Terus aku bilang begini. Bukannya mama yang bilang. Mama kan tetap jadi mamaku. Tapi kalau mertuamu itu kan bukan mama kandung. Kamu harus lebih nurut sama dia. Emang ku bilang begitu, tapi kau terlampau nurut kau, katanya gitu saudara. Saking apa aja kata mertua saya ikuti saudara. Mertua saya adalah pensiunan dari kejaksaan. Dia terakhir itu betul-betul jadi kepala kejaksaan yang cukup tinggi jabatannya. Jadi memang dia kalau sama orang tuh rasanya kurang bisa manis gitu saudara. Semuanya kalau bisa dimarahin. Jadi kalau dia lagi marahin saya, siap Nam. Kalau dia bilang, dia lihat ada satu tempat sampah nih kotor di rumah. Rumahnya rapi cuma gara-gara tempat sampah. Kotor kali rumahmu ini. Aku gak bilang rumah-rumah gue, aku gak bilang gitu. Saya bilang siap Nam nanti dibenerin. Gitu loh hari ini
Orang yang keras seperti mertua saya, setiap hari Minggu duduk paling depan, dengar firman dari menantunya, kasih firman, dia nyatet, tepuk tangan buat Tuhan. Ketaatan tuh akan menghasilkan berkat yang luar biasa dan orang akan lihat Tuhan lewat hidup kamu. Tapi kalau model kita, apa kau, nggak ada orang bisa lihat Tuhan sayang. Boro-boro lihat Tuhan, haleluya. Dan saudara jangan bilang begini, manisnya aku tapi gak kelihatan. Gak bisa gitu. Haleluya, baiknya aku tapi gak kelihatan. Dari buahnya pasti kelihatan. Dan jangan bilang begini, mulutku aja yang begini tapi hatiku baik, bohong. Kata Tuhan apa? Dari mulut keluar yang dari hati. Gak bisa saudara bilang, aku ini baik, manis tapi gak kelihatan. Orang baik belum tentu benar. Orang benar udah pasti baik. Bilang kanan kirimu, baik. Bukan parbada, tahu parbada? Bukan tukang berantem. Apa nggak gitu, tapi taat. Saya nih nggak akan beli barang satupun kalau nggak tanya suami saya, walaupun saya punya uang. Karena dibilang, hai istri, tunduklah kepada suami seperti kepada Tuhan. Bilang kanan kirimu, seperti kepada Tuhan. Kau lihat suami, kau lihat Tuhan. Haleluya. Aminnya lemas. Dan akhirnya saudara, dia mengerjakan itu. Next, pintu terbuka. Hari itu, boleh mundur sedikit. Dia sampai ke Naomi, dia bilang sama Naomi, aku sudah melakukan, tapi kata dia, tunggulah sebentar. Jadi dia datang loh ke tempat Boas. Boas, mau gak jadi suami aku? Kok jadi dia yang ngelamar? Tapi demi melakukan apa yang diperintahkan mertuanya, dia lamar loh. Kan gak ada tuh ya, harusnya kan laki-laki yang lamar. Tapi dia lakukan karena dia taat. Terus kamu yang bisa nebus kami kata mama. Oke kalau begitu, tapi masih ada satu yang paling dekat dengan saya. Kalau dia gak mau baru saya. Dia pulang bilang sama mertuamu, bilang sama mama. Saya akan berusaha, nih bawain jelai. Dia pulang, mama kata Boas begini. Mamanya nih bagus loh mertuanya, dia gak bilang begini, bodoh kali kau, gak kau paksa dia, gak gitu. Tuh, dengar ya, ini Naomi ini perempuan hebat loh, saya gak tahu kenapa dia bisa salah jalan ke Moab hari itu. Tapi itulah tadi Tuhan bisa ubah semuanya. Dia bilang duduk sajalah menanti anakku, sampai kau mengetahui bagaimana kesudahan perkara itu, sebab orang itu tidak akan berhenti sebelum diselesaikannya perkara itu hari ini juga. Wow, Naomi keren ya, dia perempuan beriman. It's okay, tenang aja. Nggak dia bilang begini, kenapa tadi kau nggak paksa dia? Nggak gitu loh saudara. Ini keren banget loh. Dan akhirnya pintu terbuka. Besok paginya Boas datang ke orang yang lebih dekat dari dia. Hey, kamu mau nggak nebus Naomi dan Ruth? Misalnya gini, harga tanah di Menteng yang harusnya 100 M jadi cuma 100 juta. Sebenarnya itu banyak menguntungkan, ngerti nggak? Makanya banyak orang akan mau aku tebus semua hartanya. Tapi listen, waktu kau membeli tanah itu dari tangan Naomi, kau memperoleh Ruth juga. Perempuan Moab itu, istri orang yang telah mati untuk menegakkan, lihat, menegakkan nama orang itu di atas pusakanya. Jadi gini, menegakkan yang ditegakkan bukan namanya si orang yang jual, yang beli ini, tapi nama sebelumnya. Ibaratnya tadinya marganya Samosir, jadi ganti nama marga ke sebelumnya. Enggak banyak orang yang mau kehilangan milik pusakanya. Betul nggak? Demi menebus orang lain. Ini gambaran tentang Kristus yang rela kehilangan dirinya untuk menebus saudara dan saya. Nah saudara yang terkasih, waduh dia bilang, jika demikian aku tidak dapat menebusnya, penebus yang lebih dekat daripada Boas. Aku akan merusak milik pusakaku sendiri. Aku mengharap engkau menebus apa yang harusnya aku tebus, sebab aku tidak dapat menebusnya. Saya percaya waktu orang itu bilang sama Boas, aku gak bisa. Kamu aja deh, Boas pasti gini, yes, karena dia suka sama Ruth. Tepuk tangan buat Tuhan. Anyway, saya belajar sesuatu di sini. Di sini nggak ada laki-laki, ada anak saya udah saya ajarin. Percayalah laki-laki itu harusnya meresikokan semuanya untuk mencintai pasangannya. That's what you have to do. Tapi masalahnya kenapa laki-laki gak bisa begitu, mamanya juga yang salah ngajarin. Jangan terlampau baik kau sama istrimu. Diinjak-injak kau nanti. Bilang kanan kirimu, kau yang salah ngajarin, bilang sama. Harusnya risk it all, seperti lagu Bruno Mars baru. Semuanya diresikokan. Saya ngajarin anak-anak saya, boleh tanya sama dia, kamu harus baik banget sama istri kamu. Kamu harus kasih semua sama istri kamu. Kita ini salah karena tidak mengajarkan yang benar. Karena laki-laki dibilang apa di Efesus? Hai suami,
Kasihlah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Bukan cuma uang yang dikasih, bahkan menyerahkan seluruh nyawanya untuk dia. Mulai hari ini boleh enggak? Yang punya anak laki-laki angkat tangan. Ajarin anakmu harus baik sama istrinya. Tepuk tangan buat Tuhan. Percaya deh, kalau kamu lakukan firman, tapi nanti, enggak bakalan tapi nanti. Percayalah. Kristus kalau dia bisa jadi suami juga dia akan sangat baik sama istrinya, betul? Karena dia yang perintahkan. Apakah dia jadi kehilangan harga diri? Enggak tuh. Dan akhirnya saudara, Boas hari itu berkata kepada tua-tua di negeri itu, kamu jadi saksi, hari ini aku mengambil Ruth, perempuan Moab ini, istri Mahlon dan Kilion, dan aku menegakkan pusakanya. Dan hari ini kamu menjadi saksi, kiranya Tuhan membuat, mereka bilang, kiranya Tuhan membuat perempuan yang akan masuk rumahmu seperti Rahel dan Lea yang membangunkan umat Israel. Biarlah kau menjadi makmur di Efrata. Itu semua kata-kata berkat buat dia. Next. Dan akhirnya melahirkanlah Ruth dan itulah Obed, ayah Isai, ayah Daud. Jadi yang dilahirkan oleh Ruth adalah kakek dari Daud. Tepuk tangan buat Tuhan, keren. Gini ya. Coba bayangin, udah gak ada pintu terbuka kan tadi ya. Gak punya suami, Naomi gak punya anak. Dari mana dia bisa punya cucu? Bahkan sekarang cucunya adalah, itu garis keturunannya Daud. Wow, raja-raja garis keturunannya Kristus. Saya mau bilang sama kamu, Ruth juga tadi udah gak punya suami. Tapi ternyata dia menjadi neneknya Daud. Haleluya. You never know, kamu gak pernah tahu. Ada kebesaran dan keadilan dan kekudusan Tuhan yang mengerjakan untuk orang-orang, ada dua, yang mau terus mengerjakan bagiannya dan yang mau terus taat sama Tuhan. Saudara, dikatakan begini, termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel. Dialah yang akan menyegarkan jiwamu untuk Naomi. Hari ini buat ibu-ibu janda, buat ibu mertua, boleh angkat tangan yang ibu mertua, haleluya. Kamu tahu gak dibilang begini, menantumu yang mengasihi engkau lebih berharga dari 7 anak laki-laki. Listen to me, ibu mertua. Saya pun akan jadi ibu mertua. Menantumu lebih berharga dari 7 anak laki-laki. You never know. Lagi-lagi kamu gak pernah tahu. Nanti menantumu yang bisa angkat ekonomi kamu. Menantumu yang akan bisa bahagiain kamu. Haleluya. Menantumu yang akan bawa jalan-jalan kamu keliling dunia. Haleluya. You never know. Bilang kanan kirimu baik-baik sama menantu. Karena di situ dibilang 1 menantu lebih berharga dari 7 anak laki-laki. Kita gak pernah tahu hidup ini. Prinsipnya tetap lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Karena kita gak pernah tahu. Siapa tahu menantu kita yang akan jadi Presiden Republik Indonesia. Haleluya. Who knows? Esther gak pernah tahu. Yusuf gak pernah tahu. Mereka cuma lakukan kronos dan bagiannya dia. Dan Tuhan memberkati mereka. Akhirnya saya tutup dengan gambar ini. Next. Tepuk tangan buat Tuhan. 2 perempuan janda yang akhirnya sampai hari ini, wow, namanya tetap diingat, namanya tetap dibanggakan, namanya tetap ada sampai hari ini, gak hilang loh. Padahal tadi dia kehilangan semuanya. Sekali lagi kebesaran Tuhan yang bisa mengerjakannya. Selamat terus mengerjakan bagian saudara dan taat. Kebesaran Tuhan menolong saudara. Amin. Yuk kita bangkit berdiri. Wow, thank you Lord. Makasih Tuhan. Kami sangat diberkati hari ini lewat firman-Mu sendiri, bukan karena manusia tapi karena firman-Mu adalah Kau sendiri Tuhan. Hari ini aku berdoa setiap orang di tempat ini meresponi firman ini dengan benar. Mungkin kami sudah menyia-nyiakan beberapa waktu, kronos dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan. Saya minta saudara gak usah lihat kanan kiri, tapi ambil waktu untuk refleksi. Bukan untuk menangisi apa yang sudah terjadi, tapi untuk kita hari ini perbaiki. Ternyata dari kisah Ruth dan Naomi kita bisa lihat ada pintu yang masih bisa dibuka sama Tuhan. Bukan dibuka lagi tapi dibuat sama Tuhan. Makasih Tuhan. Ampuni kami. Dan biarlah kami dapat kesempatan baru. Biarlah kami ngalamin kebesaran Tuhan. Kami mau janji lakukan terbaik bagian kami dan tetap taat sama Tuhan. Ku percaya masih ada mujizat. Ku percaya tangan-Mu masih bekerja. Amin. Janji-Mu tak pernah
ku sendiri. Yesus kau Tuhan perlindunganku. Ku percaya masih ada. Amin. Hari ini kamu yang minta kesempatan baru sama Tuhan, angkat tanganmu, taruh tangan kirimu di dada, percaya bisa. Tidak ada yang tidak bisa Tuhan kerjakan. Janjimu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus kau Tuhan perlindunganku. Ku percaya, amin. Kami percaya Tuhan masih bisa bukakan pintu-pintu bagi kami. Tanganmu masih bekerja. Janjimu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus kau Tuhan perlindunganku. Kami percaya Tuhan, ku percaya masih ada mujizat. Tuhan memberikan kesempatan yang baru. But this time make it right. Kali ini bikin bagus, bikin terbaik seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bikin untuk Tuhan, jangan pernah lihat manusia. Lakukan terbaik yang bisa kamu lakukan. In the name of Jesus. Ku percaya. Aku berdoa ada pintu-pintu yang terbuka, yang rasanya selama ini gak mungkin bagi Tuhan, gak ada yang mustahil. Amin, thank you Lord. Bekerja, janjimu Tuhan, janjimu tak pernah biarkan. Yesus kau Tuhan perlindunganku. Biar musik angkat pujian ini, kami percaya Tuhan. Amin. Saudara, apa yang kamu minta sama Tuhan, minta sama Dia. Dia Allah yang besar, Dia Allah yang adil, dan cuma Dia yang bisa memberikan. Gak ada yang lain. Tapi kamu lakukan bagianmu. Tolong aku Tuhan, aku mau lakukan bagianku dengan sangat luar biasa. Ampuni ketika aku melewatkan berbagai hal. Beberapa dari kita melewatkan berbagai hal. Tapi Dia Allah yang baik, Dia yang akan menggantikan tahun-tahun yang hilang. Tahun-tahun yang hilang Tuhan yang akan menggantikan. Kali ini make it right. Tanganmu masih bekerja Tuhan. Aku percaya janjimu tak pernah biarkan ku sendiri. Yes, Yesus kau Tuhan perlindunganku. Sekali lagi ku percaya masih ada dan masih bisa. Tuhan tidak berhenti, Tuhan gak berhenti, kamu pun gak boleh berhenti. Terus kerjakan bagianmu, terus kerjakan bagianmu. Dia tahu beri yang terbaik buat kamu. Batasan untuk kuasa Tuhan. Tidak ada batasan untuk kuasa Tuhan. Tidak ada usia tertentu. Bahkan oma-oma di tempat ini, ibu-ibu janda, saya mau bilang Tuhan masih bisa kerjakan. Oma-oma, don't quit, jangan berhenti. Tetap lakukan bagianmu. Tetap ajari generasi. Tetap layani Tuhan. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada batasan dalam kuasa Tuhan. Allah kita heran, Allah kita hebat. Dan kalau kamu percaya, kamu akan tetap lakukan. Tangan Tuhan masih bekerja, masih bekerja, masih bekerja. Sendiri Yesus kau Tuhan perlindunganku, masih bekerja.
masih bekerja. Dia gak pernah berhenti bekerja. Kamu pun gak boleh berhenti mencintai, gak boleh berhenti, gak boleh menyerah. Lakukan seperti untuk Tuhan. Jangan lihat manusia lagi, lihat Tuhan. Janjimu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus kau Tuhan perlindunganku. Ku percaya sama Tuhan. Cuma Dia yang bisa tolong kamu. Tidak ada yang lain, cuma Dia. Berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Bekerja. Janjimu tak pernah biarkan ku sendiri. Dia tidak membiarkan kau sendiri. Yesus kau Tuhan. Naomi dan Ruth tidak pernah sendiri. Ada Tuhan yang selalu menyertai mereka. Percaya. Masih banyak mujizat. Percaya. Kita punya Tuhan yang besar. Rayakanlah hidup ini dengan luar biasa. Kuatkan hatimu, pandang sama Tuhan. Janji Tuhan tak pernah tinggalkan kau sendiri. Amin. Yesus kau Tuhan perlindunganku. Ku percaya. Amin. Celebrate this life. Rayakan hidup ini dengan luar biasa. Lakukan bagianmu. Kamu gak pernah tahu apa yang sedang Tuhan siapkan buat kamu. Thank you Jesus. Janjimu tak pernah biarkan sukacita Tuhan mengalir atas kamu. Yesus kau Tuhan Sukacita Tuhan mengalir. Sekali lagi ku percaya. Yes Lord. Masih ada Tidak pernah berhenti atas setiap orang yang mau terus memandang Tuhan, yang mau terus lakukan bagiannya. Janjimu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus kau Tuhan perlindunganku. Amin. Ku percaya. Ku percaya